Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan telah memberikan nikmat kesehatan kepada kita semua. Baiklah, saya Raisa Hanum Izmi dengan NIM 2214020062 dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab. Pada kali ini saya akan menampilkan video untuk memenuhi tugas dari mata kuliah hadis tarbawi. Baik, pada video kali ini saya akan membacakan sebuah hadis yang berjudul Azab Kubur. Hadis Ibn al-Abbas radhiyallahu anhuma qala marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala qabraini faqala ama innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabir amma ahaduhuma fakana yamshi bin namimah wa ammal akharu fakana la yastaqiru min baulihi faqala fada'a bi'asib bin raqbin fashaqqahu bithnaini thumma gharasa ala hadha wahidan wa ala hadha wahidan thumma qala la'allahu ayyukhaffafu minhuma ma lam yaybasa. Rawahul Bukhari wa Muslim wa Tirmizi wa Nasa'i wa Abu Dawud wa Ibnu Majah wa Ahmad Darimi. Baiklah, selanjutnya saya akan menyampaikan makna atau arti dari hadis ini, yang mana artinya ialah hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melewati dua kuburan. Beliau berkata, sesungguhnya mereka berdua sedang disiksa. Tidaklah mereka disiksa karena dosa besar, melainkan salah satunya karena mengadu domba. Adapun yang lainnya ialah karena tidak bertabir dari kencingnya. Lalu beliau mengambil satu pelepah kurma yang basah, lalu membelahnya menjadi dua dan menancapkannya pada masing-masing kuburan. Mereka bertanya heran, "Ya Rasulullah, mengapa engkau melakukan ini?" Beliau menjawab, "Semoga diringankan siksa itu dari mereka selama pelepah itu tidak kering." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis qala berkata, marra melewati,
ala pada atau atas, qabraini dua kuburan, faqala maka berkata, amma adapun, innahuma sesungguhnya mereka, yu'adzabani disiksa, di dalam, kabirin besar, amma adapun, ahaduma salah satu, fakana itu adalah, yamshi mengadu, bin namimah gamba, wa amma dan adapun, al-akhar yang lainnya, la tidak, yastatiru bertabir, min dari, baulihi kencingnya, fada'a dia meminta, bi'asibin satu pelepah kurma, rotbin yang basah, fasyaqqahu kemudian membelahnya, bitsnaini menjadi dua, summa kemudian, ghorosa menancapkannya, ala pada, hadza wahidan masing-masing kuburan, la'allahu mereka bertanya, ayyukhaffafu semoga diringankan, anhuma dari mereka, ma apa, lam tidak, yai basah kering. Haditsu hadis, qala berkata, marra melewati, ala pada atau atas, qabraini dua kuburan, faqala maka berkata, amma adapun, innahuma sesungguhnya mereka, yu'adzabani disiksa, di dalam, kabirin besar, amma adapun, ahaduma salah satu, fakana itu adalah, yang dan kemudian saya akan menyampaikan isi kandungan yang terdapat dalam hadis ini. Yang pertama, hadis ini menjelaskan tentang kepastian adanya azab kubur. Yang kedua, terdapat dua dosa yang dapat menyebabkan azab kubur. Yang pertama seperti bergunjing, fitnah, adu domba, dan sejenisnya. Yang kedua, tidak bersuci setelah buang air kecil. Azab kubur dapat diringankan dengan menanamkan ranting kayu atau pelepah tumbuh-tumbuhan ataupun ranting-ranting tumbuhan
yang masih basah di atas kuburan selama ranting tersebut tidak kering atau masih basah. Yang keempat, kandungannya ialah hadis ini menjelaskan tentang larangan untuk menjauhi perbuatan bergunjing dan mengadu domba satu sama lain. Dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita untuk bergunjing dan tidak mensucikan diri setelah buang air kecil. Karena walaupun perbuatan tersebut bukanlah perbuatan yang termasuk dosa besar, akan tetapi perbuatan tersebut dapat menimbulkan siksa kubur bagi para pelakunya nanti. Baik, kandungan yang selanjutnya terdapat pada hadis ini ialah pada suatu kesempatan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melewati dua kuburan. Dalam hadis tersebut, beliau menyatakan bahwa ada dua orang yang ada di dalam kuburan tersebut sedang disiksa. Penyiksaan ini tidak disebabkan oleh dosa besar, melainkan oleh dosa-dosa yang terlihat sepele. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh dosa-dosa yang menyebabkan siksaan tersebut. Salah satunya adalah ketidakteraturan dalam menjaga kebersihan, seperti tidak membersihkan diri dari kencing. Sedangkan dosa yang lain adalah menyebarkan fitnah atau ghibah. Dalam hadis ini, fungsi hadis ini dengan pendidikan. Yang pertama, hadis ini berisi materi akidah atau meyakini adanya azab kubur. Yang kedua, hadis ini menjelaskan bagaimana seorang pendidik mengajarkan peserta didiknya dengan mempraktekkan isi hadis langsung di lapangan. Selanjutnya, moralitas dan etika. Hadis tersebut menggarisbawahi pentingnya menjaga moralitas dan etika dalam kehidupan sehari-hari, menjaga kebersihan diri dan berbicara dengan baik tentang orang lain adalah bagian dari moralitas yang diajarkan dalam Islam. Dalam pendidikan, hal ini mengajarkan siswa untuk menghargai nilai-nilai moral dan etika yang baik. Berikutnya, kesadaran diri dan tanggung jawab, yaitu hadis tersebut juga mengajarkan pentingnya kesadaran diri terhadap tindakan-tindakan kecil yang bisa dianggap sepele, namun memiliki dampak besar. Ini mencakup tanggung jawab individu terhadap kebersihan diri dan perilaku komunikasi yang positif. Dalam pendidikan, hal ini dapat membantu siswa untuk menjadi lebih sadar akan tindakan-tindakan mereka dan tanggung jawab mereka terhadap lingkungan sekitar. Selanjutnya, hukuman dan akibat. Hadis tersebut memberikan pemahaman tentang hubungan antara tindakan dan konsekuensinya.
Meskipun dosa-dosa yang disebutkan terlihat sepele, namun mereka memiliki akibat yang serius di akhirat. Dalam pendidikan, hal ini mengajarkan siswa tentang pentingnya memahami konsekuensi dari tindakan mereka, baik dalam kehidupan dunia maupun akhirat. Dengan memahami dan menginternalisasi nilai-nilai yang terkandung dalam hadis tersebut, pendidikan dapat membantu mengembangkan individu yang lebih bertanggung jawab, sadar akan moralitas, dan memahami pentingnya tindakan kecil dalam membentuk karakter yang baik. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Saya mohon maaf jika ada salah dalam pengucapan dari kata-kata saya. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah